Beberapa hari sebelumnya, di ruang konferensi Guild Black Anvil ada 4 orang yang sedang mengadakan pertemuan penting. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Sylvia, bertanya apa yang begitu istimewa dari Blacksmith Hunt sampai mereka harus mengadakan rapat darurat untuk membahasnya. Seorang pria bernama DX kemudian memberitahu Sylvia bahwa Blacksmith Hunt sedang menjadi topik terpanas di area tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa ketenaran Blacksmith Hunt melonjak setelah berhasil menempa pedang untuk Sword King of the West. Pria lain bernama Pon lalu berkata bahwa mereka tidak perlu merasa terancam hanya karena seseorang seperti Blacksmith Hunt. Namun saat itu, Desika menyarankan agar mereka tetap berhati-hati, bahkan mengusulkan untuk merekrut Hyunsu sebelum dia semakin terkenal. Dia kemudian menanyakan pendapat itu kepada Guildmaster yang juga hadir di sana. Pria itu menarik napas sebelum berbicara. Dialah Ron, Guildmaster dari Black Anvil. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar semua pendapat mereka tentang Blacksmith Hunt dan akan mengambil keputusan setelah melihat serta memastikannya dengan matanya sendiri. Kembali ke waktu sekarang, Hyunsu sangat terkejut melihat jumlah donasi yang diberikan Ron. Ia juga kaget karena pemimpin Guild Blacksmith nomor 1 di Korea benar-benar muncul. Tutam pun berdiri dan mengucapkan terima kasih atas donasi dari Ron. Dengan penuh semangat, Tutam berkata bahwa live streaming ini sedang ditonton oleh pemimpin Guild Blacksmith nomor 1 Korea dan seorang blacksmith peringkat atas. Ia memberitahu para penonton bahwa konten seperti ini tidak bisa dibeli dimanapun dan meminta mereka untuk terus berdonasi. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul, Blacksmith Hunt memberikan donasi sebesar 100.000 won. Ia mengatakan bahwa hari ini ia akan menjawab pertanyaan melalui Hyunsu. Melihat hal itu, Tutam semakin bersemangat. Hyunsu sendiri tersenyum karena rencana Neil berjalan dengan sempurna. Tutam lalu meminta Hyunsu untuk memperkenalkan dirinya. Hyunsu pun memperkenalkan diri. Ia mengatakan bahwa dirinya berusia 23 tahun, seorang gamer dan belum memiliki pacar. Beberapa akun langsung merespon perkenalan Hyunsu, termasuk akun bernama Melanie Mood dan satu akun lain yang terlihat tertarik padanya. Melihat respons para penonton, Tutam semakin bersemangat. Ia menyeringai dan mengatakan bahwa sekaranglah waktunya membahas Blacksmith Hunt. Tutam kemudian bertanya tentang kelas yang dimainkan Hunt. Hyunsu berpura-pura seolah sedang berbicara dengan Hunt melalui earphone, lalu tersenyum dan menjawab bahwa Hunt adalah seorang blacksmith. Namun ketika Tutam bertanya tentang usia, tinggi badan, dan berat badan, Hyunsu menjelaskan bahwa Blacksmith Hunt ingin merahasiakan semua informasi tersebut. Mendengar itu, para penonton tampak kecewa. Dan mereka pun menganggap bahwa Blacksmith Hunt adalah orang tua bertubuh pendek. Melihat situasi itu, Tutam tampak kecewa dan mengatakan bahwa mereka bisa kehilangan penonton jika terus seperti ini. Hyunsu sedikit panik saat mendengarnya karena takut popularitasnya menurun. Ia berpikir bahwa dirinya harus segera memperbaiki situasi. Dengan penuh semangat, Hyunsu lalu mengatakan bahwa Blacksmith Hunt ingin memperkenalkan dirinya melalui karyanya. Tutam kemudian bertanya, apakah Hyunsu yang akan menjadi perantara? Hyunsu membenarkan hal tersebut. Tutam tampak mengutak-atik sesuatu sambil berkata bahwa ia sudah menyiapkan sebuah segmen khusus. Tak lama kemudian, Tutam menampilkan sebuah layar dan mengatakan bahwa pemenang Martial Tournament, Hyunsu, akan bekerja sama dengan Blacksmith Hunt. Ia memperkenalkan sebuah tantangan Time Attack Dungeon, menjelaskan bahwa Blacksmith Hunt harus menempa 3 artefak dalam waktu 10 hari, dan Hyunsu harus menaklukkan dungeon dan menggunakan ketiga artefak tersebut. Saat mendengar tantangan itu, penonton kembali ramai. Banyak yang mengatakan bahwa bahkan blacksmith terbaik di dalam game pun belum tentu bisa melakukannya. Tutam sendiri sangat yakin bahwa live streaming kali ini akan menghidupkan kembali channelnya, karena tidak ada yang akan menolak menonton konten berisiko tinggi seperti ini. Setelah tantangan diumumkan, Ron kembali mengirim donasi. Ia juga menambahkan pesan bahwa akan memberikan hadiah hingga 10 juta won, tergantung pada tingkat artefak yang berhasil dibuat. Tutam sangat senang membaca pesan tersebut. Sementara Tutam terlihat kegirangan, Raon sedang mengetik sesuatu di chat. Ia akhirnya meminta Hyunsu untuk menjelaskan tentang pedang yang pernah dibuat untuk Sword King of the West. Jika tantangan ini gagal, Tutam mengaku tidak terlalu peduli, karena baginya ini tetaplah konten yang luar biasa. Berbeda dengan Tutam, Hyunsu terlihat cemas dan memikirkan tantangan itu dengan serius. Sementara itu, Ron benar-benar serius mengajukan tantangan tersebut karena ingin melihat langsung kemampuan Blacksmith Hunt. Hyunsu kemudian berpura-pura menerima panggilan suara. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa Blacksmith Hunt menerima tantangan itu. Singkat cerita, Hyunsu kini telah pulang setelah menyelesaikan live streaming. Ia berada bersama Nell. Nell tersenyum sambil menatap layar di depannya yang menampilkan berbagai postingan tentang tantangan dari Ron.
Ia berkata bahwa sejak Hyun-soo muncul, komunitas Are tidak berhenti membicarakannya. Nell lalu bertanya kepada Hyun-soo, bagaimana rasanya menjadi terkenal? Hyun-soo hanya diam tanpa menjawab. Karena tidak mendapat respons, Nell menyentuh bahunya untuk mengejutkannya. Dengan rasa penasaran, Nell kembali bertanya, menurutmu Blacksmith Hunt akan membuat artefak sekuat apa? Hyun-soo menjawab dengan tenang bahwa ia masih memikirkannya. Ia juga menambahkan bahwa versi dasarnya setidaknya akan berada di tingkat rare grade. Namun karena Ron sudah menaikkan taruhannya, Hyun-soo ingin menunjukkan artefak Unique Grade agar kerja kerasnya tidak sia-sia. Nell kemudian menjelaskan bahwa saat ini forum telah terbagi menjadi tim Han dan tim Ron, menandakan bahwa tantangan ini telah berubah menjadi sebuah kompetisi. Ia juga menjelaskan bahwa jika Hyun-soo berhasil menyelesaikan misi tersebut, hadiah uangnya memang besar, tetapi yang lebih penting adalah nama Hyun-soo akan semakin dikenal. Selain itu, ada kemungkinan Guild Black Anvil akan mencoba merekrut Hyun-soo setelah ini. Namun, jika Hyun-soo gagal, reputasi Blacksmith Hunt akan hancur dan kesan misteriusnya pun menghilang. Mendengar itu, Hyun-soo berdiri dari kursinya dan berkata bahwa ia harus berhasil. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Nell karena telah memberinya motivasi yang cukup. Setelah itu, Hyun-soo tiba-tiba mendorong tubuh Nell dan mengusirnya sambil mengatakan bahwa ia akan fokus menempa artefak. Nell pun terduduk di lantai, tidak menyangka dirinya baru saja ditendang keluar. 10 hari kemudian, di dalam Time Attack Dungeon terlihat banyak monster telah bermunculan. Pada saat yang sama, di ruang live streaming, para staf terkejut karena jumlah penonton telah melampaui 80.000 orang. Keduanya terlihat sangat bersemangat karena kembali melihat masa keemasan channel mereka. Mereka berharap live streaming kali ini akan menjadi viral. Tak lama kemudian, Hyun-soo muncul di layar menandakan bahwa live streaming telah dimulai. Ia langsung memasuki tahap pertama Time Attack Dungeon. Saat ini terdapat 40 monster di bawah dan tujuan Hyun-soo adalah menghancurkan permata merah yang terletak sekitar 400 meter di seberang lembah. Tutam menjelaskan bahwa pemegang rekor saat ini adalah Ron, yang berada di peringkat 7 besar Korea dengan catatan waktu 1 menit 23 detik. Rekor tersebut belum pernah terpecahkan. Dengan penuh semangat, Tutam mengumumkan bahwa jika Hyun-soo berhasil mencetak rekor baru, ia akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta won. Hyun-soo hanya tersenyum saat mendengar soal hadiah tersebut. Para penonton mulai bertanya-tanya berapa lama waktu yang akan ia butuhkan. Sementara itu, hitungan mundur pun dimulai. Ketika hitungan mundur berakhir, Hyun-soo masih berdiri dengan tenang sambil memegang busurnya. Ia kemudian mengatakan bahwa artefak yang digunakan hari ini bukanlah pedang ataupun busur. Hyun-soo menunjukkan kepada para penonton bahwa artefak tersebut adalah sebuah gauntlet. Melihat itu, para penonton justru tertawa dan bertanya, apakah Hyun-soo berniat memukul monster-monster itu sampai mati? Hyun-soo tidak memedulikan komentar tersebut dan langsung menarik busurnya. Saat ia menarik busur, gauntlet itu mengaktifkan trait-nya. Set range langsung bertambah 111 poin. Attack range meningkat drastis dan ketika serangan dilepaskan, Enchant Rank meningkatkan daya penetrasi serta kekuatan penghancurnya. Anak panah itu pun melesat, bercahaya, dan menembus seluruh monster di hadapannya. Panah itu melesat tepat sasaran, mengincar kristal merah yang berada di kejauhan dan dengan mudah menghancurkannya. Sistem pun segera memberi notifikasi bahwa Hyun-soo telah mencetak rekor baru di Time Attack Dungeon tahap pertama dengan waktu 41 detik. Tutam langsung mengucapkan selamat kepada Hyun-soo karena berhasil memenangkan hadiah 10 juta won. Hyun-soo berterima kasih, lalu dengan tenang mengatakan bahwa total hadiah yang akan ia bawa pulang adalah 20 juta won. Mendengar itu, Tutam terkejut dan bertanya apa maksud ucapan tersebut. Di sisi lain, Ron bersama para anggotanya sedang menyaksikan live streaming itu. Hyun-soo tersenyum dan berkata, "Ron, kau tidak lupa dengan taruhannya kan?" Hyun-soo lalu menunjukkan gauntlet tersebut dan menjelaskan bahwa artefak itu berada di Unique Grade. Mendengar hal itu, Ron tampak sedikit terkejut. Ia kemudian mengirim pesan dan meminta Hyun-soo untuk memperlihatkan detail artefak terlebih dahulu. Hyun-soo pun menyetujuinya. Ron dan para anggotanya terlihat tegang. Hyun-soo mengangkat artefak itu tinggi-tinggi dan tak lama kemudian deskripsi artefak muncul di layar dengan jelas menunjukkan rank unik. Setelah itu Hyun-soo berkata, "Bagaimana? Sudah jelas kalau senjata ini unik grade, bukan?"
Ron terdiam tanpa menjawab dan memperhatikannya dengan serius. Tak lama kemudian, Ron langsung mengirimkan donasi 10 juta won tanpa ragu. Hyun-soo berterima kasih dengan penuh semangat. Salah satu penonton bahkan berkomentar bahwa Hyun-soo terlihat tergila-gila pada uang. Menanggapi itu, Hyun-soo mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan dari Blacksmith Hun. Hyun-soo kemudian menjelaskan bahwa Blacksmith Han memutuskan untuk melelang artefak karyanya secara langsung. Mendengar hal tersebut, Ron segera memerintahkan anggotanya untuk terus memantau situasi, sementara ia sendiri pergi menuju ruang pribadinya. Hyun-soo pun langsung memulai pelelangan dengan harga pembuka 10.000 gold. Namun, sesaat setelah harga itu diumumkan, ruang chat justru menjadi sunyi. Hyun-soo mulai cemas dan berkeringat. Ia teringat bahwa keputusan ini juga berdasarkan saran dari Rinel dan sempat berpikir bahwa harga awalnya mungkin terlalu tinggi. Saat ia hampir menyerah, tiba-tiba sebuah penawaran muncul, 15.000 gold. Setelah itu, tawaran demi tawaran terus berdatangan hingga harga melonjak menjadi 40.000 gold. Melihat hal tersebut, Hyun-soo tampak sangat antusias. Ia mengatakan bahwa Blacksmith Hun mengucapkan terima kasih dan merasa sangat senang karena mendapatkan jackpot kali ini. Hyun-soo lalu membungkukkan badan dan meminta semua peserta untuk langsung mengirimkan pesan ke bengkel Hyun. Singkat cerita, tahap kedua Time Attack Dungeon pun akan segera dimulai. Tutam kembali mengingatkan bahwa pelelangan masih berlangsung. Pada saat yang sama, di area kedua dungeon, sebuah monster besar menginjakan kakinya ke tanah. Monster itu adalah Cyclops level 121. Hyun-soo sudah berdiri tepat di depan monster itu. Saat itu, Cyclops mengangkat tangannya untuk menyerang. Hyun-soo segera menghindari serangan tersebut dan melompat ke udara. Dari atas, ia bersiap menyerang menggunakan pedangnya. Namun, Cyclops dengan cepat mengangkat tangan satunya untuk bertahan, lalu berhasil memukul Han-soo dengan keras. Melihat itu, para penonton langsung gempar. Mereka mengira Hyun-soo telah kalah pada titik ini. Namun, dugaan mereka salah. Hyun-soo masih bisa berdiri, bahkan memperlihatkan wajah yang penuh semangat. Ia kembali melompat dan menyerang Cyclops dengan penuh keyakinan. Di saat yang sama, Cyclops juga sudah bersiap dengan senjatanya. Akhirnya, senjata mereka beradu dengan suara keras. Akan tetapi, Hyun-soo justru menghancurkan senjata Cyclops dengan mudah. Tanpa ragu, ia langsung mengayunkan pedangnya dengan kuat dan menebas Cyclops itu. Setelah serangan tersebut, Hyun-soo terlihat sangat santai. Para penonton terkejut karena Cyclops berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan. Mereka pun mulai bertanya-tanya, artefak tingkat apa yang digunakan kali ini? Pesan demi pesan berdatangan meminta Hyun-soo segera memperlihatkan artefak tersebut. Hyun-soo lalu berkata bahwa Blacksmith Han mengatakan artefak kedua tidak sekuat yang pertama. Mendengar itu, para penonton justru semakin penasaran dan mendesaknya agar tidak membuang waktu. Hyun-soo pun memenuhi permintaan tersebut dan langsung menunjukkan artefaknya. Deskripsi artefak muncul di layar, memperlihatkan bahwa pedang itu hanya berada di tingkat normal. Bahkan tertulis keterangan bahwa senjata tersebut secara tidak sengaja menerima penalti saat proses penempaan. Meski begitu, Hyun-soo tetap mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Setelah melihat kualitasnya, para penonton mulai beranggapan bahwa Blacksmith Han hanya beruntung ketika berhasil menempa senjata unik rank sebelumnya. Hyun-soo sudah menduga reaksi tersebut dan merasa sangat kecewa. Ia tidak pernah menyangka kualitas senjatanya akan turun 2 tingkat setelah menggunakan Divine Emergency Forging secara berturut-turut. Hyun-soo merasa ini sangat tidak adil baginya, hingga tanpa sadar, air mata menetes dari matanya. Di ruangannya, Ron pun memiliki pendapat yang sama. Ia menganggap bahwa Blacksmith Han memang hanya beruntung. Saat sedang menonton live streaming itu, tiba-tiba DX menghubunginya. Ron segera mengangkat panggilan tersebut. Dalam panggilan itu, DX mengatakan bahwa artefak kedua Blacksmith Hun memang mengecewakan, tetapi mereka tetap sebaiknya merekrut Blacksmith Hun. Ron terdiam sejenak, memikirkannya dengan serius. Setelah beberapa saat, Duck bertanya berapa besar bonus yang harus diberikan jika Blacksmith Han menerima tawaran mereka. Ron menjawab dengan santai, 2 miliar won. Dax kemudian menerima perintah itu dan mengatakan akan segera menjalankannya. Dan setelah memutuskan itu, Ron sendiri menatap komputernya. Dia berpikir mungkin tawaran itu terlalu banyak, tapi dia masih menganggap itu hal baik karena bisa mengamankan Blacksmith berbakat dari awal. Tapi ketika dia melihat monitor, dia terkejut karena menemukan sesuatu. Dia menatap layar monitor dengan fokus. Dia sadar dengan deskripsi jika pedang itu tidak sengaja mendapatkan penalti saat menempa. Dia bertanya-tanya apa arti dari deskripsi itu. Kembali kepada live streaming, Two Toms memberikan selamat atas keberhasilan Hyun-soo menyelesaikan tahap kedua dengan sempurna. Dia lalu menjelaskan jika tahap
tahap terakhir ini tidak akan dimaklumkan mudah. Dia berkata jika kali ini para monster tingkat bos akan muncul dalam beberapa gelombang. Di tahap ini Yunsu harus menghindari mereka dan mencapai puncak bukit dengan membawa bendera dan para monster akan menyerangnya. Tutams berkata jika tujuannya adalah mencapai titik akhir tanpa dipaksa sistem untuk lockout. Dia kemudian berkata, jika para monster yang akan muncul di tahap ini adalah WWO level 138, dia menjelaskan kulit mereka sangat tebal, sehingga para player dengan level yang sama kesulitan mengarahkan mereka. Karena itu tingkat keberhasilan untuk tahap ini di bawah 20%. Dia memberitahu bahkan pemegang rekor saat ini nyaris tidak selamat. Tetapi Hyunsu yang mendengar itu tetap tenang mengamati situasinya. Dia berpikir tidak ada gunanya untuk mengeluh saat ini. Hyunsu bersiap untuk fokus di tahap terakhir dan pada saat itu, para penonton juga sudah tidak sabar memintanya untuk segera memulai. Saat Hunsu sedang berdiri di sana, beberapa monster sudah mulai berkumpul dari jauh. Hunsu perlahan membuka mulutnya. Dia lalu mengatakan jika dia tidak berencana untuk lari dari para monster. Setelah mendengar itu, para penonton menjadi kaget. Mereka menganggap jika dia melakukan itu, Yunsu akan langsung mati. Yunsu sendiri tidak mempedulikannya. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya. Yunsu mengeluarkan busur untuk melawan mereka. Yunsu mengatakan dengan yakin jika dengan senjata itu dia berencana untuk memburu mereka semua. Sekali lagi para penonton penasaran dan menganggap jika Yunsu hanya ingin memamerkan kekuatan saja. Yunsu kemudian mulai menarik anak panahnya yang berwarna emas. Dia langsung membidik kerumunan Welop yang tidak jauh dari sana. Setelah dirasa pas, dia langsung melepaskan anak panah itu dan anak panah itu berhasil menancap di salah satu kepala Wereu. Wereu tersebut memegangi kepalanya karena kesakitan dan tiba-tiba saja tanah yang dia pijak retak. Retakan itu kemudian langsung menyebar ke segala arah. Werewolf tersebut saat ini mulai menjadi lebih besar dan kuat. Tapi setelah itu, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan besar. Di depan Hyunsu terlihat sebuah kabut asap yang cukup tebal. Hyunsu juga berkata jika ini sudah selesai. Para penonton yang melihat itu penasaran kenapa itu terjadi. Mereka juga meminta Hyunsu untuk segera memperlihatkan atribut busur itu. Hyunsu lalu mengatakan, jika busur itu terinspirasi dari legenda The Grey Star King dari Jeju yang menembak jatuh matahari dan bulan, Hyunsu dengan bangga mengatakan jika senjata ini dinamakan Celestial Bow. Beberapa saat sebelumnya Hyunsu teringat ketika dia sedang bersama ayahnya saat dia kecil. Ayahnya pernah menceritakan tentang legenda Pulau Jeju. Dahulu kala 2 matahari dan 2 bulan bersinar di dunia manusia. Karena itu dunia menjadi kacau. Raja para manusia Smil Star King mencari bantuan dari kakaknya Great Star King, penguasa Underworld, untuk membantu adiknya Great Star King turun ke dunia manusia. Lalu dengan busur sakti seberat 600 kg, dia menembakkan 1 matahari dan bulan mengembalikan keseimbangan dunia. Itulah ceritanya. Hanya saja Yunsu selalu ingin tahu lebih banyak tentang Celestial Bow daripada 2 rajat di legenda itu. Dia mengatakan pada ayahnya jika suatu hari nanti dia akan membuat busur itu dengan tangannya sendiri. Dan begitulah di Ares, Yunsu pada saat itu berpikir untuk menggabungkan pengetahuan miliknya dengan teknologi Ares untuk membuat Celestial Bow. Tapi saat itu dia kebingungan mengatasi berat yang sekitar 600 kg. Dia akhirnya tiba-tiba menemukan sesuatu. Yunsu berpikir jika beratnya tidak harus sampai 600 kg. Saat panah mengenai target, berat target yang akan bertambah dan itulah solusinya. Yunsu pada saat itu kemudian langsung mengambil kayu ebony dan setelahnya dia langsung memproses kayu itu untuk menciptakan wujud baru Celestial Bow. Kembali ke saat ini, Yunsu sedang berlari menghindari serangan para EWOB. Dia kemudian membidik lagi beberapa dari mereka. Pada saat itu dia berhasil mengenai mereka dengan anak panahnya. Setelah terkena panah itu, para werewolf mulai berjatuhan karena beratnya bertambah 600 kg. Yunsu pada saat itu sudah berhasil memburuk 10 WWWO begitu saja. Tutams menyaksikan itu terlihat bersemangat. Dia dan para penonton tidak percaya jika WOP itu jatuh dengan mudah hanya karena anak panah. Sementara saat ini Yunsu yang ada di sana merasa ada yang aneh. Dia saat itu melihat aura gelap yang muncul dari sebuah tempat. Saat dia sedang memperhatikan werewolf yang ada di sana menyerang bersama-sama. Mereka sedang mengincar Hyunsu yang sedang beristirahat di atas pohon. Tapi ketika sedang mencoba membidik mereka, sebuah cahaya muncul di belakang Hyunsu. Dan ketika itu tiba-tiba saja muncul seekor wareo yang lebih ganas. Saat itu sebuah cahaya semakin bersinar. Hyunsu sendiri waspada dan memeriksanya.
Tapi ketika dia melihatnya, Hyun-soo merasakan tekanan yang berat. Pada saat itu, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sistem kemudian memberitahu jika Hyun-soo mendengar raungan seekor pemangsa yang kuat dan rasa takutnya telah meningkat, Hyun-soo pada saat itu terkena efek status fear. Monster mulai berjalan keluar dari sarangnya. Sistem memberitahu jika cerita baru dimulai. Fragmen Open Rear, Raja para Warewap telah muncul. Kini di hadapan Hyun-soo telah muncul fragmen Ovenar dengan level 178. Sistem memberitahu jika siapa saja yang berhasil membunuh fragmen Open Rear akan menerima hadiah. Tut yang ada di studio terlihat terkejut tidak menyangka kemunculan monster itu. Para penonton juga bertanya-tanya, mereka tidak menyangka ada monster sekuat itu di dalam Time Attack Dungeon. Salah satu penonton juga mengatakan jika Penrir adalah salah satu monster legendaris di Ares, Hyun-soo sendiri pada saat itu masih tidak bisa bergerak normal karena rasa takut yang dialami. Sementara pada saat itu, para Werew yang tadi datang sudah mendekat. Mereka langsung menyerang Hyun-soo. Pada saat itu, Hyun-soo kemudian segera menjaga jarak dari mereka, tetapi para Werew terus mengejarnya. Hyun-soo pada saat ini mengalami status pendarahan, tetapi dia berusaha untuk menyerang. Tapi pada saat menarik anak panah, kekuatan fisiknya menurun drastis karena efek status yang diterima. Hyun-soo lalu menggunakan Gauntlet itu untuk menaikkan strength-nya. Dan setelah itu, dia langsung menembakkan anak panah tersebut mengincar Penrir. Anak panah itu melesat dengan cepat mengincar Penrir yang ada di belakang. Tetapi pada saat itu, Penrir menggunakan Cloud of Dexon miliknya. Setelah dia menggunakan itu, sebuah ledakan besar terjadi. Para penonton yang melihat itu menganggap Hyun-soo sudah mati saat ini. Mereka juga masih bisa melihat Penrir yang masih selamat berdiri di tempatnya. Tetapi dugaan mereka salah. Hyun-soo masih bisa bergerak dan saat ini dia sudah melompat di atas kepala Penrir. Hyun-soo kemudian membidiknya dengan serius dan menarik anak panahnya dengan kuat. Setelah itu dia berhasil mendaratkan anak panahnya di atas mata Penrir. Tetapi ketika itu Penrir ternyata sudah mengangkat tangannya untuk menangkap Hyun-soo. Hyun-soo pada saat itu tetap tersenyum yakin dengan serangan tadi. Dan ketika itu karena panah tadi mulai bersinar, Penrir juga merasa kesakitan pada matanya. Baru setelahnya Penrir langsung terjatuh ke tanah begitu saja. Sistem memberitahu jika skill Wake of Hyena setelah aktif saat terkena target akan mendapatkan tambahan berat 600 kg. Kejadian itu membuat ledakan besar yang bisa terlihat dari kejauhan. Tutoms dan penonton yang melihat itu tidak percaya. Sementara di Ares, Hyun-soo saat ini sedang duduk di atas mayat Penrir. Dia berhasil mengalahkannya dengan serangan tadi. Tutams di studio terlihat sangat kaget bertanya, skill apa yang digunakan Hyun-soo mengatakan jika busur itu terlalu kuat. Saat itu sebuah donasi muncul senilai 100.000 won dan pengirimnya adalah Archer Lan. Lan menawar untuk membeli busur itu dengan 500.000 gold. Tutams berkata jika Lan adalah Archer nomor 1 di Ares. Pada saat itu juga tawaran lainnya muncul di sisi Hyun-soo. Hyun-soo kemudian berdiri dan meminta maaf pada mereka karena Blacksmith Hun baru saja mengirim pesan. Hyun-soo berkata kepada semua orang, jika Blacksmith Hun tidak akan pernah menjual Celestial Bow. Tetapi para penonton dan player yang tertarik terus meminta Hyun-soo untuk menjual busur itu. Hyun-soo kemudian turun dari mayat Penrir dan dia melihat ke arah bendera yang ada di sana. Dia mengambil bendera itu dan mengatakan sesuatu pada para penonton. Hun membuatnya jelas jika busur ini tidak boleh dijual dengan alasan apapun. Sebagai gantinya, Hun menerima 1 komisi khusus untuk Archer. Bagi para Archer yang tertarik, tolong kirim pesan langsung ke bengkel Hun. Dan setelah berhasil menyentuh bendera itu, Hyun-soo langsung menghilang dari sana. Pertanda jika Denjonen itu sudah selesai. Sementara saat ini, Hyun-soo langsung pergi menuju bengkel kontrakannya. Dia pada saat itu membuka kotak dan melihat banyak pesan yang sudah menumpuk. Hyun-soo juga senang karena banyak mendapatkan material legendaris dan XP yang melimpah. Dan yang membuatnya lebih senang lagi adalah karena dia sudah berhasil naik level ke level 100. Sistem kemudian mengatakan bahwa sekarang Hyun-soo dapat mendirikan Guild. Hyun-soo senang karena sekarang dia bisa bekerja dengan orang-orang terdekatnya. Dia juga bisa mengajak banyak dan memanggilnya untuk membantu. Pada saat itu, sistem meminta Hyun-soo untuk menentukan nama Guild. Hyun-soo kemudian mulai mengetik dan dia memutuskan untuk mendirikan Guild Radiant L. Dan pada saat itu, Hyun-soo telah resmi menjadi Guild Master Radiant L. Dia juga telah mendapatkan title Grace of the Road.
Setelah itu dibuat, Nel dan Bu langsung bergabung dengan Radian L. Hyunsu tersipu malu ketika mereka berdua mengatakan jika mereka menyukai nama itu. Neil sangat bersemangat mengatakan dia akan mencari markas operasi untuk guil mereka. Dia juga bertanya apa yang akan dilakukan Hyunsu mulai saat ini. Hyunsu menjawab kalau dia akan menepati janji yang dibuat dengan Barat. Nel kemudian bertanya, janji apa itu? Hyunsu memberitahu dia harus menemui Barat. Setelah berhasil membuat kuil, Hyunsu kemudian mengatakan jika dia sekarang akan pergi ke kerajaan Goyar untuk menempati janji itu. Sementara di kerajaan Goyar sedang terjadi keributan. Beberapa orang memprotes keputusan Barat yang ingin memberikan sebuah wilayah kepada Hyunsu, mengatakan jika itu berlebihan. Barat sendiri berkata jika dia sadar kita berlebihan. Dan untuk mendapatkan hak atas sebuah wilayah, Hyunsu harus membuktikan dirinya. Barat mengatakan dengan serius jika dia tidak akan membuat keputusan dengan gegabah. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Hyunsu sedang beristirahat di dunia nyata. Dan pada saat itu, produser Kim dari AJ Broadcasting menghubunginya. Hyunsu yang sedang makan kemudian langsung menjawab. Dan panggilan itu, produser Kim berterima kasih atas penampilannya kemarin dan berkata jika dia ingin mengundangnya kembali suatu saat nanti. Dia memberitahu jika total donasi mencapai 37 juta rupiah dan setelah dipotong biaya platform, Hyunsu mendapatkan sekitar 5 juta rupiah dan hadiah 10 juta won untuk memecahkan rekor juga akan dikirim ke rekening Hyunsu. Produser Kim juga bertanya bagaimana sebaiknya dia mengurus transfer ke rekening Blacksmith. Hyunsu meminta produser Kim untuk mengirim ke rekeningnya saja dan dia yang akan membaginya dengan rata. Setelah urusannya selesai, produser Kim menutup teleponnya. Hyunsu sendiri tidak menyangka bisa mendapatkan 25 juta won hanya dari donasi. Bahkan gauntlet ciptaannya itu telah terjual kepada LAN seharga 65.000 gold. Hyunsu terkejut dia bisa mendapatkan 100 juta won hanya dalam 10 hari. Dan ketika dia sedang menghitungnya, Nel tiba-tiba mengirim pesan kepadanya. Bertanya apakah dia punya waktu saat ini. Hyunsu kemudian mengatakan dia akan langsung login saat itu juga. Hyunsu saat ini langsung masuk ke Intermediate Central Plaza. Dan pada saat itu Nel langsung berlari menemuinya. Nel terlihat sangat senang saat itu. Dia goyang-goyangkan tubuh Hyunsu dan memberitahu jika Black Anvil menawarkan uang banyak untuk merekrut Hyunsu. Bengkel Hyun juga baru saja mencapai 410.000 subscriber dan Hyunsu menduduki peringkat 49 blacksmith di Korea. Hyunsu mengatakan jika itu semua berkat manajemen Nel yang hebat. Nel kemudian berhenti dan meminta maaf karena terlalu bersemangat. Dia juga bertanya bagaimana persiapan Hyunsu untuk pergi ke kerajaan Goyar. Hyunsu mengatakan jika semuanya sudah siap, dia berkata sudah memperbaiki equipment terus yang diterima sebagai hadiah quest dengan caranya sendiri. Hyunsu mengatakan dia berencana untuk menunjukkannya kepada Barat untuk mendapatkan kepercayaannya. Nel kemudian memberi Hyunsu semangat dan mengatakan jika Hyunsu harus selalu hidden quest lagi. Kali ini Hyunsu kemudian berterima kasih kepada Nel karena selalu siap membantunya. Nel pada saat itu hanya diam saja. Ketika itu terjadi, Hyunsu bertanya apa ada sesuatu di wajahnya. Nel kaget ketika ditanya seperti itu. Dengan wajah yang memerah, dia mengatakan dia masih mencari tempat untuk markas mereka tapi sulit menemukan yang bagus. Hyunsu sekali lagi berterima kasih dan mengatakan JKL tidak perlu tergesa-gesa. Sementara saat ini di kerajaan Goyar, Barat sedang mengeluh serigala peliharaannya yang dia dapatkan setelah berhasil menaklukkan Den. Dan di depannya ada seorang tamu yaitu Marquis Palo. Dia adalah sosok berpengaruh di kerajaan Goyar. Marquis Palo kemudian membahas tentang Barat yang ingin memberikan tanah kepada seorang outsider. Barat kemudian bertanya, kenapa? Apakah ada masalah dengan hal itu? Marquis Palo kemudian mengatakan pendapatnya, maafkan jika saya terus terang yang mulia, tapi itu terlalu berlebihan, terutama memberikan tanah kepada seorang outsider yang bekerja sebagai penempa. Terlebih lagi dia masih seorang pemula. Barat sendiri pada saat itu hanya diam. Dia kemudian berkata, jika Hyunsu sudah menyelamatkan nyawanya. Bar lalu bertanya, apakah Marquis Palo masih ingin menolaknya? Marquis Palo kemudian mencoba membicarakan tentang tradisi Goyar. Tapi ketika itu Barat tiba-tiba merasakan sesuatu pada serigalanya. Dan pada saat dia melihatnya, serigala peliharaan yang terlihat ketakutan. Saat dia melihat ke arah serigala itu, seseorang mengatakan jika Hyunsu telah tiba. Marquis Palo dan Barat kemudian langsung melihat ke arah pintu masuk. Dan ketika itu mereka merasakan aura dari Penrir. Hyunsu juga terlihat
terlihat sudah mengenakan armor lengkap. Dan ketika Hyun-soo mendekat, Marquis Palo terlihat sangat kaget dengan aura yang dimiliki Hyun-soo. Hyun-soo sendiri kemudian segera membuka topengnya dan menyapa Bar. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berbicara empat mata. Pada saat itu Bar mengatakan, jika suasananya terasa berbeda dari sebelumnya, dia bertanya, apa mungkin karena baju baja yang dipakai Hyun-soo? Hyun-soo membenarkan hal itu, mengatakan jika itu helm dan jebah plain rear, dan dua item itu memberikan efek Majesty of War. Bar kemudian bertanya, apakah Hyun-soo memperbaiki semuanya sendiri? Hyun-soo menjelaskan jika dia hanya memperbaiki bagian yang rusak dari hadiah yang diterima. Hyun-soo juga mengatakan jika efeknya bekerja dengan baik karena peliharaannya yang ada di sana ketakutan, Barat sendiri kemudian memberitahu serigala itu jika Hyun-soo tidak berbahaya. Hyun-soo juga kemudian bertanya kenapa Barat memanggilnya untuk ke sana. Barat kemudian bercerita jika ada sebuah wilayah kecil di bagian barat bernama Palace. Palas dulunya adalah desa para blacksmith yang makmur, tapi sekarang hampir menjadi reruntuhan. Keadaannya sudah hampir hancur total. Tempat itu memiliki dampak buruk pada wilayah di sekitarnya, hingga para bangsawan membicarakannya. Barat mengirim orang-orang berbakat untuk membangun kembali Palas. Tapi usaha mereka sia-sia. Entah kenapa orang-orang yang dikirim selalu melarikan diri dari desa itu. Bar akhirnya bertemu dengan Hyun-soo. Dia mengatakan setelah dia melihat pedang yang telah Hyun-soo tempa, dia menjadi yakin. Barat mengatakan jika orang yang bisa menyelamatkan Palas adalah Hyun-soo. Setelah Barat memberikan sertifikat Palas, sebuah quest muncul. Quest itu adalah untuk membangun kembali wilayah Barat Palas. Hadiahnya adalah 10 juta gold untuk setiap 10% progres pembangunan wilayah. Penalti kegagalan adalah hubungan buruk dengan Barat. Sistem memberitahu jika dulunya desa kebanggaan para blacksmith Palas mengalami keruntuhan karena alasan yang tidak diketahui. Hyun-soo harus menemukan penyebabnya dan memulihkan kejayaan masa lalunya. Hyun-soo sendiri saat ini masih melihat sertifikat itu. Dia bingung karena belum pernah membangun desa sebelumnya. Dia kemudian mengakui hal itu kepada Barat dan berkata belum memiliki pengalaman membangun kembali sebuah desa. Bar sendiri terlihat diam dan menatap dengan serius. Dan ketika itu Hyun-soo mengatakan sesuatu kepada Barat. Tapi jika ini adalah desa para blacksmith dan saya bisa membuat kehidupan yang lebih baik demi mereka, saya akan melakukannya. Dengan yakin Hyun-soo berkata, jika dia akan membangun kembali desa Palas. Setelah pertemuan itu, Hyun-soo datang ke desa Palas ditemani oleh Nel dan B. Saat mereka berdiri di gang, mereka menemukan banyak toko yang sudah tutup. Bak juga mengatakan tidak ada orang di sini yang berarti pertanda buruk. Hyun-soo sendiri juga merasakan hal yang sama. Dia mengatakan ini lebih buruk dari perkiraannya. Dan ketika mereka mencari, Neil memberitahu jika ada cahaya di sebuah rumah. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk memeriksanya dan membuka pintu rumah itu. Mereka bertiga kemudian langsung memasuki rumah itu dan bertanya apakah ada orang di sana. Neil sendiri melihat banyak sekali sarang laba-laba di rumah itu. Hyun-soo dan Bak juga terus memanggil orang yang tinggal di sana. Dan pada saat itu, mereka bertiga kaget mendengar suara pintu terbuka. Mereka akhirnya melihat keadaan pintu itu. Akhirnya pintu itu tiba-tiba terbuka dan terlihat ada sebuah tangan. Mereka kaget ketika mendengar suara batuk dari orang tua.